Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, ayo persiapkan buku pelajaran agama Islam kelas 5 dan juz amma ataupun Al-Quran. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya diberi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, setelah kemarin kita belajar tentang kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu anak-anak mampu: 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 2. Memahami kisah teladan Nabi Muhammad SAW. 3. Menunjukkan sikap perilaku terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 4. Menyebutkan sikap perilaku terpuji dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul yang terakhir, sekaligus penutup dari para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad juga merupakan uswatun hasanah, yang artinya suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Anak-anak, Nabi Muhammad dilahirkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah, atau 20 April tahun 571 Masehi. Sejak dilahirkan, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah telah wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibundanya yang bernama Aminah. Anak-anak, pada masa bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah hingga berusia 2 tahun. Kemudian Muhammad kecil dikembalikan kepada ibundanya. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad selalu ikut pamannya untuk mengembala kambing. Pada masa muda, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang memiliki sikap pekerja keras, jujur, disiplin, tabah, dan sabar. Dengan kejujurannya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke negeri Syam untuk berdagang, membawa barang dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah.
Karena kejujurannya, Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Hingga akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad. Anak-anak, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad berdakwah kepada umatnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu perbuatan terhadap penyembahan berhala. Nabi Muhammad memiliki kebiasaan berkholwat, yang artinya mengasingkan diri dari keramaian dunia dan lebih mendekatkan diri kepada Allah di suatu tempat yang bernama Gua Hiro. Anak-anak, pada hari ke-17 di bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan kisah tersebut. Ketika aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril seraya menghampiri dan berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Lalu malaikat Jibril memelukku hingga aku merasa kematian telah menghampiriku. Ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Lalu malaikat Jibril kembali memelukku hingga aku merasa bahwa kematian telah tiba. Ia melepaskan lagi dan berkata, "Bacalah." Nah, anak-anak, sehingga turunlah wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak, silahkan persiapkan dan buka juz amma ataupun Al-Quran. Kita akan membaca bersama-sama surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adim. Seperti halnya dengan para nabi sebelumnya, Nabi Muhammad mendapatkan tantangan dan rintangan ketika berdakwah. Bahkan ketika berdakwah, Nabi Muhammad dihadang dan diancam hendak akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang sangat membenci dan memusuhi Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah. Abu Jahal datang bersama kawanannya untuk mengotorinya tempat itu dengan najis. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad tidak membalasnya. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kepada Engkau aku serahkan kaum Quraisy." Doa itu dibaca berulang kali. Nah, anak-anak, demikian kisah teladan Nabi Muhammad yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk tugas di rumah, yaitu anak-anak menceritakan sikap perilaku terpuji dari kisah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan sholawat Nabi bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.